Saya minta maaf saja karena 4 bulan terakhir ini saya sakit. Tapi saya sudah katakan, puji Tuhan karena kebaikan dan cinta Tuhan pada saya dapat kesembuhan. Saya sudah bisa jalan. Ini yang pantas sekali saya syukuri. Saya sudah cerita tadi bagaimana pergumulan batin saya ketika di rumah sakit selama 6 hari. 3 orang yang meninggal di sal stroke itu. Saya ingat beberapa bulan Pastor MSC yang stroke juga dipanggil Tuhan. Saya mulai berpikir dalam hati. Tapi ternyata Tuhan memberikan kesembuhan. Saya rasa itu karena cinta dan kebaikan Tuhan pada saya. Ini satu kesaksian iman yang boleh saya ungkapkan pada kesempatan ini untuk umat. Jadi jangan andalkan diri sendiri, andalkan Tuhan yang kita imani. Karena Tuhan yang kita imani bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang Emmanuel, Allah beserta kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Pastor Melki yang saya hormati dan kasihi, Romo Puspo yang saya hormati dan saya kasihi, saudara dan saudari umat sekalian, baik yang berada di rumah maupun berada dalam gedung gereja ini, yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berkumpul dan berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam perayaan Ekaristi Minggu Paskah yang ketiga. Sebagai satu keluarga kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua rahmat dan berkat-berkat Tuhan yang dianugerahkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga-keluarga kita, dan juga dalam kebersamaan kita baik para imam maupun umat yang dikasihi Tuhan di Paroki Damai Kristus Kampung Duri ini. Kita bersyukur atas anugerah iman, atas Yesus yang bangkit, yang menjadi harapan bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini masih berbicara tentang peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah bangkit. Yesus ingin meneguhkan kembali hati murid-muridnya, memberi pengharapan kepada murid-muridnya, meneguhkan iman murid-muridnya untuk percaya kepadanya. Dia hidup, maka kita pun hidup untuk kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Secara istimewa pada hari Minggu ini kita bersama dengan Romo Melki Tore MSC yang akan merayakan Ekaristi untuk terakhir kali bagi kita semua umat Paroki Damai Kristus, sebagai tanda syukur dan terima kasih beliau atas kebersamaan yang telah dialami selama berkarya di paroki ini. Ada begitu banyak karya-karya yang telah dilaksanakan bersama umat di paroki ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan Pastor Melki dan juga umat sekalian yang telah mendukung, yang telah ikut ambil bagian dalam karya-karya ini. Sehingga ucapan syukur kita pada pagi hari ini menjadi ucapan syukur kita bersama. Ucapan syukur Pastor Melki atas karya-karyanya di tempat ini, atas pelayanan yang sudah ia laksanakan selama ini. Dalam upacara ini akan dilaksanakan juga serah terima dokumen-dokumen gereja dan juga ucapan terima kasih dari umat yang akan diwakili oleh Wakil Dewan Pastoral Paroki. Inilah rangkaian acara yang akan kita ikuti pada pagi hari ini supaya kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita masing-masing bahwa waktu Ekaristi akan berakhir tidak seperti biasanya. Saudara-saudariku terkasih, Ekaristi akan diserahkan kepada Romo Melki untuk melanjutkan sampai selesai sebagai tanda syukur dan terima kasih beliau kepada kita sekalian umatnya. Dipersilahkan. Saudara-saudara sekalian, pada perayaan Ekaristi pagi hari ini juga saya bersyukur pada Tuhan bahwa sesudah sakit 3 bulan, Tuhan berikan kesembuhan, bisa jalan sesudah 3 bulan. Ini saya percaya karena campur tangan Tuhan dalam hidup, dalam diri saya, sehingga ke depan
pasti mendapat pemulihan yang lebih baik lagi. Mari kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, umat beriman yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang dua murid yang kecewa lalu pulang kampung. Tetapi dalam kekecewaan itu, tanpa mereka sadari, mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka bertemu dengan Yesus. Saat mereka sadar bahwa sudah berjumpa dengan Yesus, justru Yesus hilang dari pandangan mereka, dan mereka kembali ke Yerusalem menceritakan pengalaman perjumpaan dengan Yesus kepada murid-murid Yesus yang lain. Yang menarik bagi saya, bagaimana Yesus yang bangkit mendekati orang-orang murid-murid yang kecewa itu. Mengapa mereka kecewa? Karena orang yang mereka harapkan untuk bisa membebaskan mereka sudah mati, sudah dibunuh. Apa yang bisa diharapkan pada orang yang sudah mati dan yang sudah dibunuh itu? Mengharap apa lagi? Lebih baik pulkam. Saudara-saudara sekalian, proses Yesus memperkenalkan diri kepada mereka yang kecewa itu yang sangat menarik perhatian. Pertama, karena mereka diliputi oleh kekecewaan itu, tanpa mereka sadar bahwa mereka sudah berjalan bersama Yesus. Kedua, Yesus bukan sekedar berjalan saja, tetapi Yesus masuk dalam pokok pembicaraan mereka. Apa yang kamu persoalkan sehingga kamu sedih hati? Yang menarik, saudara sekalian, orang-orang yang kecewa mengungkapkan, membongkar dari dalam dirinya apa yang membuat mereka kecewa tentang Yesus dari Nazaret. Kami harap begini, tapi sudah ditangkap, sudah dibunuh. Mau harap apa lagi? Saudara sekalian, ketiga, Yesus memberikan semacam shock terapi kepada mereka. Kamu memang bodoh dan lamban hati. Dibilang bodoh dan lamban hati, mereka tidak tersinggung. Coba kalau kita dibilang bodoh, langsung ngambek, tersinggung. Tapi Yesus bilang bodoh, lamban hati, tidak tersinggung. Lalu Yesus menceritakan, menjelaskan Mesias itu apa sih? Mesias harus mengalami penderitaan, mengalami kematian, tetapi bangkit dari mati. Ketika Yesus menjelaskan hal itu, hati mereka berbunga-bunga, hati mereka senang, hati mereka sungguh gembira. Yesus ingin melanjutkan perjalanan yang berikut, tetapi mereka memaksa, mari tinggal bersama dengan kami, hari sudah malam, tinggal bersama dengan kami. Lalu Yesus mampir di rumah orang yang kecewa. Pada saat itu, pada saat makan malam bersama, disadarkanlah mereka
bahwa yang berjalan bersama mereka, yang masuk dalam persoalan mereka, yang menjelaskan arti kitab suci, yang tinggal bersama mereka adalah Yesus. Saat Yesus memecah-mecahkan roti, terbuka mata mereka, mereka sadar bahwa Yesus tidak mati, Yesus tetap hidup. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus itulah yang membuat dua murid Emmaus kembali ke Yerusalem. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang membuat mereka berani pulang ke Yerusalem dan menceritakan pengalaman iman, pengalaman perjumpaan ini kepada murid-murid yang lain. Saudara, sementara pintu tertutup, Yesus datang lagi. Yesus datang menjumpai mereka kembali. Dan kata pertama yang disampaikan Yesus apa? Damai sejahtera bagimu. Para murid takut. Takut. Karena apa? Mereka memandang seolah-olah itu hantu. Mereka takut karena apa? Mungkin mereka sudah tahu bahwa itu Yesus. Nanti Yesus akan mengadili kami. Karena ternyata murid-muridnya ada yang mengkhianati dia. Ada yang mengkhianati dia. Ada yang tidak setia padanya. Apalagi Petrus. Tetapi Yesus yang bangkit ternyata datang membawa damai. Bukan datang membawa pengadilan. Bukan datang untuk mengadili, tetapi membawa sukacita dan kegembiraan. Supaya mereka keluar dari ketakutan mereka. Supaya mereka terangkat dari keterpurukan iman yang mereka alami itu. Kehadiran Yesus meyakinkan mereka bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka. Bahwa Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh mencintai mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap dari kita punya pengalaman iman, punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Anda diajak untuk menjadi saksi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saya sakit stroke tanggal 21 Desember masuk rumah sakit. Saya diantar ke rumah sakit Premier. Masuk di ruangan stroke. Selama 1 minggu di ruangan itu, saya mulai berpikir, bagaimana saya punya kesehatan ini? Karena 1 minggu di ruangan stroke itu ada 3 orang yang dipanggil Tuhan, dalam arti meninggal. Di depan kamar tidur saya, di samping sebelah kanan, meninggal. Sementara beberapa bulan lalu, konfrater saya, MSc, yang sudah sekian tahun stroke juga, meninggal, Pastor Yopi Sumakut. Waktu malam Natal mulai pikir-pikir ini. Jangan-jangan dapat giliran. Ya toh? Tapi dari hati kecil saya bertumbuh satu kekuatan. Pasti saya sembuh, pasti saya sembuh. Tuhan yang saya imani bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang pasti menyertai saya. Ini satu kekuatan, satu kegembiraan yang ada dalam diri ini, pengalaman iman. Tanggal 26 dokter bilang boleh pulang ke rumah, tapi saya rasa saya belum bisa jalan, belum bisa apa-apa, tapi ya sudah. Tanggal 27 jam 9 Pak Santo sudah jemput saya di rumah sakit. Jam 9.30 saya sudah ada di Pastoran Damai.
langsung naik kursi roda. Nah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa jalan. Tapi dalam perjalanan waktu, saya mulai ada kekuatan dalam diri dengan latihan-latihan yang dilakukan di kamar. Ya, ada latihan-latihan. Ya, ada banyak alat peraga di kamar. Ya, ada tali, ada bola, ada tempat stretching. Ya, satu kekuatan dalam diri saya, pasti saya akan sembuh. Dan benar, 3 bulan kemudian saya bisa jalan dan lepas tongkat. Ini saya bilang, Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Kau tunjukkan dalam hidup saya. Kebaikan itu saya alami melalui uluran tangan orang-orang yang ada di sekitar saya. Baik orang yang mengulurkan tangan membantu dengan penuh cinta kasih, maupun ularan tangan dengan orang yang menegur saya. Ya, saya ditegur juga, pastor mesti begini, mesti begitu. Ya sudah, saya menerima semuanya itu. Saya bersyukur kepada Tuhan atas pengalaman iman ini. Ya, kalau kita sungguh percaya pada Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil dalam hidup. Ya, ini menjadi semakin menumbuhkan kekuatan iman dalam diri. Karena itu kita diajak untuk menjadi saksi kebenaran. Ya, kita dengar bacaan pertama, kedua, bacaan Injil. Diajak untuk menjadi saksi kebenaran. Ya, jangan kita menjadi saksi kebohongan. Ya, saksi kebohongan itu pendusta, provokator, pengacau. Ya, ada orang yang menjadi saksi kebohongan, tapi kita diajak untuk menjadi saksi kebenaran. Saksi kebenaran apa? Karena kita melakukan yang benar dan yang baik, yang berkenan pada Tuhan dan pada sesama. Kalau kita melakukan kebenaran yang baik, berkenan pada Tuhan dan sesama, kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut. Kita harus berani. Orang yang takut karena dia tidak berkenan pada Tuhan dan tidak berkenan pada sesama, karena dia menjadi saksi kebohongan, saksi kepalsuan. Mari kita menjadi saksi kebenaran. Kalau orang saksi kebenaran, tidak usah takut. Tidak usah takut. Nah, kita harus keluar dari ketakutan itu. Kalau kita melakukan kebaikan, kita tidak usah takut. Kita jalan terus, pasti Tuhan mendampingi kita. Ketika kita mengalami jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Ada orang-orang tertentu yang disuruh Tuhan untuk membantu kita. Ada orang-orang tertentu. Dan kalau demikian kita menjadi saksi kebenaran, maka kita akan membawa damai, membawa berkat. Ya. Kalau kita menjadi saksi kebenaran yang berkenan pada Tuhan dan sesama, saya yakin dan percaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita pasti menjadi saluran berkat Tuhan untuk sesama, untuk orang lain. Karena itu dalam perayaan Ekaristi ini menjadi keyakinan kita, menjadi tanda sarana utama dan penting bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita dalam Ekaristi. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita diteguhkan iman kita, dan kita dikuatkan karena kita menerima tubuh Kristus sendiri. Kita diutus, dikatakan di akhir misa, mari pergi, kita diutus. Kita diutus untuk apa? Menjadi saksi iman, menjadi saksi kebenaran, bukan kebohongan. Dengan melakukan kebaikan dan kebenaran yang berkenan pada Tuhan dan sesama, di mana kita membawa damai dan berkat dalam kehidupan bersama, bukan membawa perpecahan, bukan membawa pemisahan satu dengan yang lain, tetapi membawa persatuan. Tapi kalau hidup kita memecah,
membawa perpisahan, membawa pengelompokan. Percaya itu bukan karya Tuhan, itu karya setan itu, ya. Tapi kalau kita mampu membawa damai dan mempersatukan, itu percaya, itu karya Tuhan dalam diri kita. Semoga pengalaman kita, perjumpaan dengan Tuhan semakin meneguhkan pergumulan hidup kita sehari-hari. Di tengah-tengah suka duka hidup kita, kita yakin Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan beserta kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita saksikan serah terima dari Pastor Paroki Lama, Pastor kita Melki Johannes Tore MSc, kepada Pastor baru kita, Pastor Hieronymus Roni Dahua MSc. Yang akan diserahkan ini laporan keuangan, laporan harta benda, program-program, kemudian inventaris barang dan sebagainya, semuanya sudah diklarifikasi sebagaimana adanya dan dilengkapi dengan cap yang diserahkan untuk mengesahkan semua surat-surat yang dikeluarkan dari Paroki Damai. Kita dengarkan sambutan dari perwakilan DPH. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya juga mengundang rekan saya, Pak Janual, untuk berdiri di depan juga sebagai waka. Secara khusus yang kami hormati dan kami cintai, Pastor Melki, Kepala Pastor, Pastor Roni dan Puspo, yang kami hormati, suster dan Dewan Pleno yang kami hormati, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi. Di awal pembicaraan Pastor Melki berkata bahwa kesehatannya sudah makin membaik. Pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada orang-orang yang mengulurkan tangannya untuk merawat pastor sehingga pada hari ini bisa mempersembahkan misa untuk kami. Terima kasih dari kami, dari hati kami yang terdalam. Pada kesempatan ini juga kita ingin mengetes kesehatan Pastor Melki. Ya, dia bilang sehat. Saya ingin melihat apakah Pastor bisa melihat bulan purnama di belakang saya. Ada Pastor? Ada. Ya, terima kasih. Pembotakan itu adalah anugerah, kata Pastor Roni. Kita bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan karena diutusnya seorang Pastor Melki kepada Paroki Kampung Duri untuk melayani kita sebagai umat di Paroki Kampung Duri ini. Tentu banyak hal yang telah dia lakukan untuk kita bersama umat untuk kemajuan Paroki Kampung Duri. Peluasan tanah pada area gereja semakin meluas dan kita juga berterima kasih kepada tim dan terutama Pak Yohanes bersama timnya dan para donatur yang memberikan dananya untuk memperluas area gereja ini. Tentu kita juga melihat wajah gereja kita, wajah paroki kita, area parkir kita, lapangan bulu tangkis kita sudah ada. Tidak terlepas dari campur tangan pastor dan umat, terutama Pak Januar bersama timnya dan para donatur yang telah memberikan dananya untuk kita. Dan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tentu banyak hal yang telah dia capai. Ketika pastor mengundang kami di akhir bulan bahwa dia telah mendapat tugas, mendapat surat pemberhentian dan penugasan baru. Kami sebagai dewan, baik pastor, kami akan menjalankan apa yang pastor ketika pastor datang dan ketika pastor pergi,
kami akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita sepakat bahwa apapun yang diutus oleh MSC maupun Kusupan, siapapun pastornya maupun yang gemuk maupun yang kurus, atau apapun bentuknya, kita tidak pernah menolak. Karena kita taat kepada aturan. Pada kesempatan ini, untuk pastor paroki yang baru, maupun yang lama, maupun pastor-pastor yang akan datang, bahwa kita tidak pernah, umat tidak pernah kasih list. Pastor harus melakukan ini, harus melakukan ini. Pada intinya adalah kasih yang kau berikan ada anugerah bagi kami untuk umat paroki Kampung Duri. Pastor paroki, Pastor Melki yang kami cintai, pada kesempatan ini kami mohon maaf sebesar-besarnya mewakili seluruh Dewan Paroki dan umat paroki jika ada kesalahan yang telah kami perbuat tanpa sengaja maupun disengajakan. Kami mohon bukalah hatimu untuk memaafkan kami sebaik-baik selebar-lebarnya. Terima kasih kami seluruh kepada tarekat MSC maupun Kusupan yang telah mempersembahkan, mengutus pastor-pastornya untuk bekerja di ladang Kampung Duri. Kami adalah Kampung Duri, tapi Duri kami adalah Duri Anggrek. Terima kasih sebaik-baik sebesar-besarnya. Semoga Tuhan membalas karya pastor dan kesehatan pastor semakin baik. Karena target pastor adalah badannya seperti Pak Santo, tidak gemuk lagi. Kita doakan semoga berhasil pastor kita. Untuk pastor paroki yang baru, Pastor Roni, kami mengucapkan selamat datang, selamat melayani kami, umatmu di Kampung Duri. Kami seluruh umat akan bekerja sama dan bersatu untuk membangun paroki kami yang kami cintai. Selamat melayani, semoga Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada hal lain yang akan disampaikan oleh rekan saya persilakan. Selamat pagi Pastor Roni, Pastor Melki, Pastor Puspo, suster, para ibu, bapak sekalian dan saudara-saudari yang dikasihin Tuhan. Pak Santo ini iseng orangnya. Kalau saya nggak disuruh maju ngomong katanya nggak sah. Karena Pak Santo udah ngomong panjang lebar, saya sih cuma mengucapkan selamat datang Pastor Roni di paroki Kampung Duri. Inilah paroki kami yang beragam suku dan sederhana, Pastor Roni. Kami sederhana di sini. Semoga kedatangan Pastor Roni bisa membangkitkan iman kami, boleh menjadi damai dan semakin banyak umat yang terlibat di paroki kami ini. Terima kasih juga dan bersyukur kepada Tuhan karena Pastor Melki hampir 5 tahun ini sudah bertugas di paroki Kampung Duri yang membawa wajah paroki kami banyak perubahan. Terima kasih Pastor Melki. Semoga kesehatan Pastor Melki cepat pulih kembali seperti sedia kala, sehingga boleh bertugas dalam karya pelayanan di tempat lain dan menjadi berkat untuk umat Katolik pada umumnya. Terima kasih Pastor, selamat pagi, Tuhan memberkati. Saudara dan saudari umat yang terkasih, Romo Puspo, Pastor Melki, para suster, sebelum menerima berkat dari Tuhan, saya juga ingin menyampaikan 1-2 hal untuk Romo Melki dan untuk umat sekalian. Romo Melki, kami semua umat paroki Damai Kampung Duri hanya bisa berkata begini kalau saya bisa sampaikan. Kami melepaskan kepergianmu dengan hati rela. Jalan yang akan kau telusuri untuk umat baru. Sampai di situ aja dulu ya, nggak usah selebihnya.
Pastor Melki, terima kasih banyak atas karya-karyamu di Paroki Damai. Ada begitu banyak perubahan sudah diakui oleh umat terjadi di paroki ini. Saya kira semuanya sudah terjadi karena kemurahan Tuhan, karena kerjasama, karena dukungan dari umat sekalian. Sehebat-hebatnya seorang pastor, tapi kalau tidak ada dukungan dari umat, tidak ada kerjasama dari umat, tidak ada kesatuan hati, tidak ada satu langkah, tidak bergandengan tangan, semuanya pasti tidak akan terjadi. Apa artinya seorang pastor? Kami datang di sebuah paroki dengan pakaian saja, tidak punya gaji, tidak punya pekerjaan tetap, mencangkul kami tak mampu. Tidur pun tidur sendiri, makan pun makan sendiri, semuanya sendiri. Tidur sendiri, makan sendiri, cuci baju ada karyawan. Kalau enggak sendiri, ya semuanya sendiri. Itu mengingatkan bahwa kehadiran seorang imam tidak akan terlepas dari partisipasi, dari dukungan umat sekalian. Karena itu saya sebagai pastor berharap untuk marilah kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita terlibat, kita bergandengan tangan. Untuk apa? Memajukan Paroki Damai Kristus yang kita semua cintai. Supaya harapan dari Pak Januar, umat semakin damai, semakin terlibat, semakin banyak kolekte, gereja bisa dibangun. Mari kita bersatu hati untuk semua niat-niat baik kita ini dengan tekad, komitmen dan niat yang sama, satu hati. Dalam kebersamaan pasti semua bisa, ya. Saya juga hadir di paroki ini bukan dengan kemewahan. Saya juga sederhana, dari keluarga sederhana. Cuma mungkin penampilan saya, mungkin umat 1-2 sudah lihat ini Romo kok penampilannya kayak gitu. Tapi itulah saya, memang begitu. Yang saya bilang tidak usah bandingkan saya sama Romo Melki, badannya besar, saya badannya kecil. Nggak usah bandingkan dengan Romo Puspo, dia orang Jawa, saya orang Sulawesi. Penampilan kami tentunya berbeda-beda. Tapi yakinlah, sekalipun kami berbeda, cara berada saya berbeda, cara bicara saya berbeda, cara berpakaian saya pun berbeda. Tapi yakinlah bahwa di hati ini hanya ada ketulusan, keikhlasan, dan cinta yang besar untuk mencintai umat semua. Tidak usah takut, siapapun dia, baik kaya, miskin, kecil, difabel, terpinggirkan, Anda semua ada di hati saya. Gak usah takut, silakan datang, pintu terbuka untuk Anda semua. Saya menjadi pastor tidak untuk membeda-bedakan, yang kaya saya layani, yang berada saya dekati dan sebagainya. Semua saya dekati karena saya tahu baik yang kaya maupun miskin di hadapan Tuhan sama. Kamu adalah domba-domba kesayanganku. Ya, ini saja pesan dari saya dan saya katakan pada misa kemarin, yang saya inginkan di antara kita jangan sampai ada dusta. Itu aja. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Kalau Anda memang tidak setuju, Anda tidak mau, silakan ungkapkan secara langsung. Begitu juga saya. Kalau saya tidak suka, tidak setuju, saya akan sampaikan secara langsung kepada Anda semua. Supaya apa? Supaya dalam keterbukaan, dalam kejujuran, kita bisa kemudian menemukan jalan-jalan keluar yang terbaik untuk perkembangan paroki yang kita semua cintai. Sekali lagi, Pastor Melki, terima kasih banyak sudah memberikan yang terbaik untuk paroki ini. Saya kira ya tentunya umat Paroki Damai hanya bisa memberi mungkin sebagian dari apa yang mereka punyai, tapi pastor melihat inilah kerelaan umat, keikhlasan umat untuk memberikan cenderamata kepada Pastor Melki yang kita semua saya kira pasti cintai. Terima kasih Pastor Melki dan silakan untuk menerima ucapan terima kasih dari umat. Pastor nggak besar-besar amat nih pastor, tapi hatinya besar untuk pastor ya. Baik pastor. Pastor Melki nanti sampai di kamar kalau buka envelope itu jangan kaget pastor, itu hanya kertas doang. Dan selebihnya pastor akan diberikan yang terbaik oleh Ibu Claudia punya urusan dan seterusnya ya. Oke, silakan pastor. Buka saja. Umat yang dikasihi Tuhan, 5 tahun kurang lebih, kalau tambah 1 bulan, 21 Mei pas 5 tahun. Jadi ini 4 tahun 11 bulan. Ya. Saya diterima di Paroki Damai 2016 tanggal 21 Mei yang lalu.
Saya berterima kasih karena apa? Saya sudah diterima dengan baik oleh umat, seluruh umat di paroki ini. Dan atas kerjasama kita semua apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan sekarang, itu buah dari hasil kerjasama kita semua. Tadi Pak Yanwar bilang, saya cuma suruh Pak Yanwar yang kerjakan, ya. Masih pingin untuk bangun gereja yang lebih bagus lagi dari yang ada sekarang. Tapi apa mau dikata, kitab suci mengatakan rancanganmu bukan rancanganmu, rancanganku. Jadi rencanaku bukan rencana Tuhan. Di paroki, di tempat-tempat yang terpencil pun saya berani untuk bangun gereja. Di parokinya Pastor Roni, ya, di Kepulauan Banggai, di Sambiut, kita bangun gereja. Pastor Puspo pernah jadi pastor paroki di sana 3 tahun. Saya tahu dia pernah melihat jejak-jejak kaki saya di sana selama 8 tahun. Ya. Saya yakin dan percaya dalam kebersamaan umat, gereja Kampung Duri, gereja damai akan lebih bagus lagi ke depan. Saya yakin dan percaya itu. Kalau makin bagus, ada satu kegembiraan, ada satu kebanggaan dalam diri saya. Betul. Berikut saya mau katakan, saya juga bukan pastor yang sempurna. Ya. Pastor yang penuh kekurangan, kelemahan. Saatnya saya untuk menegur, saya akan tegur. Saya tidak pernah pura-pura, ya. Saya tidak pernah berpura-pura, oh saya tidak senang, lalu pura-pura senyum, padahal saya tidak senang. Oh saya to the point saja, ya. Umat sudah kenal. Tapi apa yang saya ungkapkan bukan dalam konteks kebencian dan kemarahan, karena sayang. Ingat itu, bukan karena benci, bukan karena kemarahan, karena sayang. Saya yakin juga begitu. Kalau umat tegur saya bukan karena benci, tapi karena sayang. Ya, itu saya katakan. Saya bukan pastor yang sempurna, pastor yang punya kelemahan, kekurangan, dan punya dosa. Ya, kita semua orang yang punya kelemahan, punya kekurangan, ya. Nah, kesempatan ini seperti bacaan Injil hari ini, supaya kita punya damai, ya, punya damai. Mari kita saling mengampuni dosa, ya, karena diajarkan dalam doa Bapa kami, ya. Orang kita saling mengampuni, saling memaafkan, dan saya yakin umat di damai sudah mengampuni saya. Ya, anak-anak Kolintang bisa jadi seperti itu. Tanya saja sama Audrey bagaimana latihannya dulu-dulu, ya. Rasanya mau menangis mereka, tetapi akhirnya jadi bagus. Saya senang juga lihat di depan hijau-hijau, hiasan yang kita tanam di halaman kita sendiri. Tidak perlu beli bunga-bunga, tapi hijau, penghijauan udah bagus. Ini bagian dari usaha kita bersama, ya. Semoga ini bisa dipelihara terus, ya. Tidak gampang untuk memelihara dan memperhatikan itu, ya. Saya yakin pastor-pastor MSC, Pastor Puspo dan Pastor Roni yang menggantikan saya, pasti mereka juga punya pengalaman memimpin di paroki-paroki, dan saya yakin dan percaya mereka akan mampu bekerja sama dengan umat di paroki damai. Dan kalau ke depan gereja ini bisa dibangun sebagaimana harapan umat di sini, saya bilang puji Tuhan, saya sendiri gembira, saya sendiri bangga, dan saya akan tetap mendoakan, ya. Saya kira cuma itu saja, dan terima kasih. Pasti di amplop terakhir itu tanda ampau itu, pasti itu. Jadi makasih banyak semua, ya. Saya minta maaf saja karena 4 bulan terakhir ini saya sakit,
tapi saya sudah katakan, puji Tuhan karena kebaikan dan cinta Tuhan pada saya dapat kesembuhan. Saya sudah bisa jalan. Ini yang pantas sekali saya syukuri. Ya, saya syukuri. Ya, saya sudah cerita tadi bagaimana pergumulan batin saya ketika di rumah sakit selama 6 hari. Ya, 3 orang yang meninggal di sal stroke itu. Saya ingat beberapa bulan Pastor MSC yang stroke juga dipanggil Tuhan. Saya mulai berpikir dalam hati. Ya, tapi ternyata Tuhan memberikan kesembuhan. Saya rasa itu karena cinta dan kebaikan Tuhan pada saya. Ini satu kesaksian iman yang boleh saya ungkapkan pada kesempatan ini untuk umat. Jadi jangan andalkan diri sendiri, andalkan Tuhan yang kita imani. Karena Tuhan yang kita imani bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang Emmanuel, Allah beserta kita. Cukup demikian. Terima kasih anak-anak yang main kolintang, ya OMK, yang ya saya pikir kalau suasana normal bukan hanya seperti ini. Ya. Ke depan kita mengharapkan suasana normal supaya anak-anak kecil boleh tampil lagi ke depan untuk berdoa. Itu kegembiraan dan harapan kita ke depan kalau suasana sudah normal. Nanti kita berdoa supaya COVID cepat berlalu. Ya, doa untuk bangsa dan negara kita dan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan syukur kita pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.